kepada kiai, kepada ulama, habaib, ustadz, kiai, kula niku kathah masalah. Pak Yai, urip kula niku lho, masalahe gede banget cobaan saking Gusti Allah iku azab iki. Mereka ndak tahu sing ditekani iki duwe masalah ya luwih gede. Kiyaine sing ditekani kuwi, waduh, wis masalahe nek dibabarke ya luwih malah mumet kuwi. Sing teko nggawa masalah, ketoke dhewe merasa bahasane masalahnya besar, luar biasa. Oh, kiyaine duwe masalah mumet. Pak Yai mumet aku ya Allah iki lho piye. Aku wis umur semene iki kok ora payu-payu, ora ngerti kiyaine lagi mumet. Dikongkon karo bojone kon kawin meneh lak mumet to kiyaine. Waduh aku mah dikongkon karo bojoku mumet. Jadi sebetulnya kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Para alim, para ulama, para kiai itu mereka punya masalah, cuman mereka memahami bahwasanya namanya hidup itu masalah. Wong jenenge wong mati saiki iki ya masalah, apalagi namanya orang hidup. Seperti namanya perawat yang di Semarang kemarin kejadian, wes ngewangi masalah corona, meninggal arep dimakamkan, enggak boleh. Di sini tidak boleh, di sini enggak boleh. Namanya mati aja jadi masalah, apalagi namanya kita hidup. Maka kita hidup di dunia ini adalah bagaimana menyelesaikan masalah. Dengan positif atau dengan negatif. Dengan cara yang baik atau dengan cara yang tidak baik. Kelak di yaumil kiamah, kita dipertanggungjawabkan tentang bagaimana menyelesaikan masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Maka sungguh para alim, para ulama, orang-orang terdahulu selalu mengajarkan kepada kita, walaupun kita kena musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu diutamakan bersyukur apa? Coba kalau kita tanya sama Gus Wardi, tanya sama Gus Munir, tanya sama yang lainnya. Dalam keadaan mereka katanya sakit. Kemarin kalau tidak salah pernah kecelakaan Gus Wardi sama Gus Jarwah itu tanya, pripun Gus, alhamdulillah dapat nikmat saking Gusti Allah. Nah, mesti yang selalu diutamakan adalah alhamdulillah, mengucap syukur kepada Allah. Lah kenapa kok alhamdulillah? Alhamdulillah isih kayak urip isih iso telepon. Dalam keadaan dikasih sakit yang lebih berat, alhamdulillah tonggoku ora loro ujuk-ujuk langsung mudhar. Nah, jadi selalu namanya syukur itu dikedepankan daripada lain-lainnya. Setelah itu kita dengan ikhtiar berusaha bagaimana mengatasi setiap permasalahan kehidupan itu dengan cara-cara yang positif, dengan cara-cara yang baik. Nek orang ngerti, ya takon moro ning Pak Yai. Walaupun Pak Yai ini duwe masalah luwih gede ora apa-apa parane. Pak Yai mumet nek ora ono tamu masalahe. Kok ora ono sing rene ya ngono. Wah, Gusti Allah jodak aku apa piye ya. Karena datangnya tamu itu kan dari Allah, itu mendatangkan rezeki, mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang ada yang datang, waduh Beb, bingung saya Beb dengan keadaan seperti ini sekarang ini Beb bakal terjadi chaos yang luar biasa. Beberapa dari jamaah kita berkata, ini kalau terus-terusan seperti ini kan terjadi namanya chaos luar biasa. Perampokan besar-besaran begini loh, kok bisa? Terus ora iso maem, ora iso nyambut gawe. Ngapusi, kalau saya bilang berbohong. Apalagi untuk kota Yogyakarta, saya tidak tahu kota lainnya. Untuk kota Jogja atau DIY ini, alhamdulillah, pengertian atau pengertian satu sama lain itu luar biasa. Satu sama lain itu sangat mengerti. Bantuan-bantuan kalau cuma untuk makan, yakin pasti bisa. Cuman masalahnya mereka ini orang-orang yang di jalan ini, wah biasanya iso ngombe, saya kira iso ngombe. Biasanya iso ngene, saya kira iso ngene. Nah, biasanya udut, saya kira iso udut. Nah, kalau cuman untuk masalah beras, untuk masalah makan itu insya Allah Yogyakarta itu kemarin saya dapat dari pemerintahan, dari dari RT-nya sendiri, bahkan dari organisasi-organisasi kemarin dari Jatman sendiri dapat, dari NU Peduli ya saya dapat. Sing tak delok mung siji, enek asepe ora ono mung beras kabeh. Alhamdulillah wong kene iki ahli hisab ya, jadi ngedelok wah kok ora ono udute, alhamdulillah udut kudu metu kandhane kan ngono. Alhamdulillah jadi semua, bahkan sampai namanya pernah sekali itu saya dibawakan buah. Itu sak bagornya besarnya luar biasa. Buah apa jenenge? Coklat. Buah coklat. Buah coklat sak mene iki apa ya buah? Kentang. Nah, kentang.
kentang tapi besarnya seperti ini, luar biasa, sak gini. Tak pikir buah apa, anggur apa buah, ternyata buah kentang. Ada yang habis itu, alhamdulillah. Tak bilang itu kentang kok bisa besarnya luar biasa. Kebetulan di rumah itu ada parutan. Ada parutan. Nah, ini saya nyoba parutan. Tak buat namanya French fries. French fries itu kentang goreng. Nah, kentang goreng itu jadi ternyata harus dikasih bumbu. Kayak bumbu jenenge apa jenenge nganggo uyah, pakai brambang, dikum, habis itu dimasukkan ke minyak. Minyaknya jangan sedikit, kalau sedikit nempel-nempel nanti malah remuk. Minyaknya kudu akeh kentang goreng. Wah, Beb kok malah cerita ngono lah ya ini loh. Salah satu hikmahnya sebetulnya namanya kalau Allah memberikan cobaan kepada kita, itu sebetulnya akan ada hikmah yang luar biasa. Baik yang dapat kita rasakan langsung maupun kelak kita bisa merasakannya. Salah satunya ya saya bisa masak rakitan kentang goreng. Oh ngerti ternyata begini. Saya bisa mengerti ternyata anak-anak saya itu yang satu Fatihahnya sudah fasih. Yang satu nek kon moco Fatihah orang nanti sak detik rampung bujuk-bujuk wal-walin amin tuh. Lah kok iso iki? Endi Fatihah lah kan gitu. Yang satu saya suruh wudhu tartil. Ternyata yang satu saya suruh wudhu dari tangan langsung kepala kaki selesai. Omenan ternyata kowe ngono saiki. Nah, banyak sekali sebetulnya sebelum Allah memberikan cobaan itu pasti ada namanya hikmah-hikmah yang dapat kita rasakan. Maupun kelak yang tidak dapat kita rasakan sekarang, kelak kita rasakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tidak mungkin Allah memberikan cobaan itu melebihi kuat. Wah, kula ora kuat, Pak Yai, kula ora kuat dengan cobaan ini, tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti setiap hamba-hamba Allah itu mempunyai wadah masing-masing. Cobaan ini diberikan si A karena pas sama wadah si A. Cobaan B diberikan sama si B, pasti si B itu mampu. Kalau dibalik itu tidak mampu mungkin. Itu Allah sudah maha mengetahui. Maka tidak mungkin Allah memberikan beban, cobaan itu melebihi daripada kemampuan orang tersebut. Maka di dalam keadaan sekarang ini, pandemi yang luar biasa ini, tapi insya Allah tadi dari Pak Wawali juga sudah menyampaikan yang luar biasa, sebuah motivasi dan juga sebuah inovasi, bahwasannya ya kita dari NU sendiri juga harus maju. Ternyata kita juga harus namanya online seperti ini ya Pak Kiai juga harus belajar caranya piye, apip barang kudu sinau piye. Saya juga baru belajar ini, jadi rada mumetin dulu kok akeh piye ora paham. Insya Allah. Jadi ini adalah sebuah motivasi, inovasi daripada Pak Wawali untuk menyemangati kita. Ayo kita harus di depan juga. Jangan sampai kita kalah sama yang lainnya. Bagaimana namanya pengajian di zaman sekarang ini, jangan sampai kita ketinggalan. Sehingga kita tetap manfaat untuk umat. Tetap manfaat bagaimanapun keadaannya, dimanapun kita tetap menjadi hamba-hamba yang bermanfaat bagi yang lainnya. Di dalam pandemi ini sebenarnya Allah juga sudah memberikan tips-tips sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau tidak salah di surat Al-Anfal. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan sekali-kali Allah tidak akan menurunkan cobaan azab yang melebihi kemampuan daripada kalian, azab yang luar biasa besarnya. Wa anta fihim. Sedangkan kamu, wahai Muhammad, ada di antara mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, mengazab kalian, mengazab daripada suatu kaum, wahum yastaghfirun. Sedangkan di antara mereka masih ada yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tips dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wa anta fihim, sedangkan kamu wahai Muhammad ada di antara mereka. Maka bagaimana? Yaitu dengan adanya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, maka kita, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, daerah kita, kota kita, negara kita tidak akan ditimpakan azab yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di situ ada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana caranya? Nabi Muhammad telah wafat, kok kita suruh menghidupkan Nabi Muhammad ini bagaimana?
sebenarnya sebagaimana ketika Nabi Muhammad SAW wafat, salah satu sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab mengeluarkan pedang dan berkata, yang mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad telah meninggal akan aku penggal. Apakah Sayyidina Umar murid kesayangan Nabi Muhammad? Apakah Sayyidina Umar sebagai khalifah Nabi Muhammad itu telah gila? Tidak. Ini adalah salah satu sahabat yang besar. Sahabat besar Nabi Muhammad masuk gila. Tidak mungkin. Lalu bagaimana? Maksud daripada Sayyidina Umar adalah berkata, jangan kamu matikan Nabi Muhammad di dalam hati-hatimu. Memang Nabi Muhammad wafat pada dasarnya, pada hakikat pada zahirnya. Tapi jangan kamu katakan bahwasannya Nabi Muhammad telah wafat, hilang dari diriku, hilang dari kehidupanku. Hidupkanlah selalu Nabi Muhammad di dalam hatimu, di dalam langkahmu, di dalam setiap gerakmu. Maka menghidupkan Nabi Muhammad di dalam diri kita. Maksud daripada ayat tersebut dapat kita ambil bahwasannya wa anta fihim, maka kalau kita menghidupkan Nabi Muhammad di dalam hati kita, di dalam langkah kita, di dalam kehidupan kita dan keluarga kita, insya Allah kita akan terbebaskan daripada cobaan-cobaan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara menghidupkan Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah dengan memperbanyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita ini adalah orang-orang yang ahli dalam solawat. Kita ini adalah orang-orang yang senang memperbanyak solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kemarin Habib Lutfi juga berkata bahwasannya ini saatnya kita untuk memperbanyak bersolawat, untuk memperkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak sebagaimana salah satu daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Rotok lali sebentar. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya tidak ada satu daripada orang, satu umatku, satu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang uluk salam kepadaku terkecuali Allah mengembalikan ruhku untuk menjawab daripada salam orang tersebut. Mengembalikan ruh, maka hidup Nabi Muhammad SAW. Ketika kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita menghidupkan Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua adalah pada saat-saat seperti ini adalah dengan kita memperbanyak sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ayo kita coba yang kemarin sunnahnya cuma sunnah sholat witir, sunnah sholat tahajud, ada juga yang sunnah sholat sholat tahiyatul masjid. Ayo sekarang ditambah lagi sholat sunnah sunnah-sunnah yang lainnya. Apa? Dengan bersiwak, apa? Dengan bercelak, apapun yang kita ketahui. Kalau kita tidak ketahui, kita tanya lagi. Tanya sama Pak Yai, tapi sunnah-sunnahnya sing enteng-enteng wae, ojo sing apot-apot ya. Kadang saiki wong-wong, aduh, saya juga kemarin sudah sempat nyampaikan di pondoknya Pak Yai Ahmad Yubaidi bahwasanya kita memang harus banyak memperbanyak sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi ya sesuai dengan wadah kita. Jangan sampai kita melaksanakan sunnah Nabi tapi tidak sesuai dengan wadah kita. Saumpamanya adalah seperti ini. Pak Yai ini nganggo peci, ya seperti Gus Wardi, Gus Muneng ngono. Murid-muridnya nganggone gamis, nganggo jubah, nganggo imamah. Sak mene gedene. Dateng murid kabeh teko, gurune lak mumet. Waduh, lah kok muridku kok medeni-medeni kabeh ngene, ditakoni, panjenengan kok make ini sunnah Nabi Muhammad. Ya memang benar, ini sunnah Nabi Muhammad tapi tidak pada tempatnya. Kok lah wong gurumu nganggone mung peci ngene, tawadhu ngene. Bacanya enak, begitulah gue lagi arep maca alif fathah a, ba fat kasroh b, lagi arep ngono. Nah, gurune ra sida mulang.
Maka perbanyak sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan wadah kita. Kalau wadah kita adalah seperti biasa, ya coba kita cari banyak sekali sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum kita lakukan. Wah, alhamdulillah salah satu hikmah daripada adanya virus ini, pandemi ini adalah orang-orang banyak yang membersihkan diri, yang mana an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu adalah salah satu daripada iman. Sahabat Nabi Muhammad sunnah apa membersihkan diri. Nek wong-wong biyen awake dhewe arep mlebu omah, dikon umbah-umbah apa cuci tangan, cuci kaki, suruh pakai kalau di depan rumah mereka masing-masing kan ada kucuran, biasanya kon umbah-umbah. Nek wong saiki kuwi ora ono apa kena sawan iki ora ono. Nek wong saiki. Tapi orang-orang terdahulu ternyata sebelum masuk rumah, habis kita datang pernikahan, habis datang kematian, kon suruh cuci tangan dulu, nek perlu wudhu. Dikono bagian ora kena sawan. Kadang kan kita apa tuh maksudnya sawan nih? Ternyata maksudnya adalah sawane ku yo virus-virus kuwi lho. Sawane kuwi ya adalah bakteri-bakteri yang ada di luar itu adalah sawan. Kalau kita masuk ke dalam rumah, ya kita bersihin tangan kita dulu, kaki kita, badan kita, agar yang di dalam rumah itu tidak kena sawan, tidak kena virus, tidak kena bakteri di luar ini yang kita tidak tahu. Maka salah satu hikmahnya adalah yaitu kita sekarang orang resik-resik kabeh. Alhamdulillah, zaman biyen reget-reget saya dadi resik-resik banget. Cuman sayangnya satu, orang-orang sekarang ini dengan negatifnya sekarang ini adalah banyaknya timbul suudzon, prasangka buruk. Isih mangan enak-enak, wah jeng, langsung hilang kabeh. Awake dhewe hak jeng hilang kabeh. Sing teko saka puskesmas nganggo ambulan. Nah, kadang kita nyodorkan tangan gitu, langsung jangan, sudah jangan usah pakai tangan. Nganggo sikil wae apa nganggo bokong nggak repot. Nah. Ya enggak apa-apa. Jadi seumpama kita ada yang mau bersalaman dengan kita, kita menyenangkan hati orang tersebut jangan sampai kecewa. Itu lebih penting. Menyenangkan hati seorang muslim itu lebih penting daripada kita takut sama namanya virus ini. Virus itu makhluk, kita juga makhluk. Allah berkata makhluk yang yang sempurna ya kita. Kenapa kita takut sama makhluk yang enggak sempurna? Kan gitu. Jangan sampai takut kita. Kalau ada yang nyodorkan tangan, ya sudah kita sodor, kita salami dengan membaca sholawat sallallahu alaihi Muhammad. Insya Allah dengan sholawat kita, kalau memang itu ada sama Allah dihilangkan. Tapi kalau memang bisa dihindari, sebagaimana amaran dari pemerintah, ya kita hindari salaman ya. Ngapunten, sehat gitu. Tapi kalau ada yang nyodori, jangan sampai malah sakit hati. Koyone kiai malah wedi karo virus. Koyone Pak Ustad, koyone Habib ning karo virus ngono tok wedi. Jal mung jireh, kan repot. Nah. Ada yang ngasih tangan kita kasih? Tidak ada. Yang ketiga adalah beristighfar. Nah, ini sebetulnya panjang. Kalau namanya beristighfar, mohon ampun itu di situ ada kaidah-kaidah yang banyak sekali. Istighfar itu adalah dengan mengakui bahwasannya kita ini hamba yang lemah. Kita ini hamba yang butuh sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah orang-orang yang sering berbuat salah, entah kita ketahui maupun tidak kita ketahui. Dan istighfar ini adalah dalam salah satu zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun berkata bahwasannya dalam satu hari tidak kurang dari 70. Di hadis lain dikatakan tidak kurang dari 100. Kenapa? Karena Nabi bukan beristighfar untuk diri sendiri, tapi menistighfari daripada diri kita semuanya, daripada umat-umatnya yang selalu lalai kepada Allah, selalu lalai kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilah istighfar wong saiki kudu diistighfari meneh. Tapi alhamdulillah kita punya Nabi yang rahmat, yang mana telah beristighfar dalam satu hari 100 kali. Alhamdulillah, insya Allah kita mendapatkan istighfar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada istighfar yang lebih mulia daripada istighfarnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin satu istighfar Nabi Muhammad itu untuk dosa kita dan keluarga kita, insya Allah itu sama Allah diampuni. Maka kita beruntung punya Nabi yang rahmat, yang rahim. Jadi yang ketiga, kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita itu bisa merasakan sapaan Allah. Allah itu menyapa kita sekarang dalam keadaan COVID
dengan uang kita tidak tahu, kita lali. Disapa dengan kesehatannya Allah, kita lupa. Disapa dengan keadaan-keadaan yang lain, kita masih melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disapa Allah, oh coba karo hambaku sing siji jenenge COVID-19 bagaimana isi eling karo aku para. Wa alhamdulillah, subhanallah. Sampai menjadi pro kontra masalah masjid itu harus dipakai atau tidak, itu menjadi pro kontra. Banyak sekali, masjid kok ora dinggo, jenenge masjid iku kudu nggo salat ngene ngono. Sing ngomong kuwi biyene ora tau ning masjid. Subhanallah, sekarang pedulinya luar biasa. Lah ini kan hikmah yang luar biasa. Kenapa? Karena sudah takut mati mungkin, jadi wah aku wedi mati. Mati itu karena corona, mati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena janjinya tadi katanya setengah jam, ini saya sudah setengah jam. Maka yang perlu kita cermati di dalam keadaan seperti ini adalah sebagaimana yang tadi dikatakan bahwasannya tetap kita berbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Tetap kita perbanyak sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Walaupun orang pengajian, orang majelis maulid, orang mujahadah, kita tetap di dalam diri kita sendiri masing-masing ataupun dengan berkeluarga kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, jika satu hamba bersolawat kepadaku fi yaumin alfa marrah dalam satu hari 1000 kali, lam yamut hatta yubasyaral jannah, maka tidaklah dia mati terkecuali dia telah tahu tempatnya di surga. Telah tahu tempatnya di surga. Jadi urung mati awake dhewe wis ngerti, oh aku arep ning surga ning daerah perumahan sing rodok lumayan gede. Oh aku entuk perumahan sing daerah kene lah. Maka dalam keadaan apapun, entah bersama entah sendiri, perbanyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua adalah memperbanyak sunnah Nabi Muhammad SAW, karena banyak sekali sunnah Nabi yang saat ini telah hilang. Sunnah Nabi yang dianggap sepele oleh orang-orang sekarang. Ayo, ini adalah tugas kita dari Nahdlatul Ulama untuk mengangkut kembali, memunculkan kembali sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang telah dilakukan para leluhur kita, para alim, para ulama kiai kita terdahulu, yang mana sunnah itu telah banyak hilang. Ayo kita gali lagi. Lalu yang ketiga adalah memperbanyak zikrullah. Apa? Agar hati kita menjadi lebih lembut, agar hati kita menjadi lebih peka. Oh, insya Allah dengan keadaan seperti ini kita tetap diberikan sama Allah keadaan yang sehat walafiat. Ya, dan yang keempat, apa yang menjadi aturan, apa yang menjadi anjuran daripada pemerintah, para alim, para ulama, ayo dilakukan. Jangan dilawan. Kadang kita, walah, wes jarene Habib Zaki jenenge ku padha-padha virus kuwi Agus apa jenenge menghamba padha hamba aku wes wani. Pemerintah menyarankan jangan bergerombol, memakai masker, ora peduli. Nek kena lagi, astagfirullah. Karena apa? Kita sebagai hamba Allah ini lemah. Makanya Allah menganjurkan kepada kita, memerintah kepada kita suruh ikhtiar. Maka salah satu ikhtiarnya, usaha kita adalah mengikuti anjuran pemerintah, para alim, para ulama, guru-guru kita, kiai kita mengajarkan bagaimana dalam keadaan seperti ini kita ikuti. Insya Allah kita semua termasuk daripada hamba-hamba Allah yang selamat. Selamat dunia maupun selamat akhirat. Insya Allah kita dan keluarga kita dijauhkan dari segala macam musibah, azab, bencana, wabah, dan virus-virus ini. Dan insya Allah apa yang menjadi amal-amal ibadah kita selama ini, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang barokah, umur yang manfaat, umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat beribadah kepada Allah dan Rasulullah SAW, dan tidaklah kita mati terkecuali dalam keadaan yang baik, dalam keadaan Nabi Muhammad ridha kepada kita sebagai umatnya, dalam keadaan husnul khatimah. Dan insya Allah Allah mengangkat virus ini
dari negeri kita. Allah mengangkat virus ini dari bumi kita, dan insya Allah pandemi ini akan segera berakhir, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan yang lebih nikmat. Wa insya Allah Allah mempertemukan kita kembali di dalam bulan Ramadan tahun depan, Ramadan tahun depannya lagi, dan seterusnya dalam keadaan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan insya Allah kita keluar dari Ramadan kemarin menjadi hamba-hamba yang beruntung, menjadi hamba-hamba yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa insya Allah kita semua kelak dikumpulkan bersama dengan keluarga kita, bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan guru-guru kita, bersama-sama kita menuju kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya alima bima yakun, igfina syarra ma yakun qabla an yakun hatta la yakun. Allahumma ya aliman bima yanzil, igfina syarra ma yanzil qabla an yanzil hatta la yanzil. Allahumma kama namta alina bil Islam fazidna minhu, wa kama namta alina bil iman fazidna minhu, wa kama namta alina bil afiyati fazidna minha, wa kama namta alina bil umri fabarik lana fih, wa anna Allah yataqabbalu salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatina wa qiraatina wa sadaqawatina, wa yarzuqna husnul khatimah indal maut ba'da tulil umri fi ta'atillah wa ridha fi khairin wa lutuf wa afiyah wa salamah wa ila hadratin nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kana Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.